Shalom bagi kita semua, saya Wira Mangaratua Panjaitan, nomor induk mahasiswa 1732660, pengontrak mata kuliah Seminar Biblika di semester 9 yang diampu oleh Ibu Pendeta Dr. Raulina Selian dan Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Adapun judul seminar Biblika saya adalah Biarkan Anak-anak itu Datang Padaku, tinjauan hermeneutis atas Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16 mengenai tanggung jawab orang tua membawa anak kepada Tuhan. Bab pertama, pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengabaikan hal-hal yang kecil atau tidak ada nilainya. Kita kerap memprioritaskan hal-hal yang besar karena kita beranggapan bahwa hal-hal yang besarlah yang akan membawa dampak yang besar juga dan menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita sering tidak menyadari bahwa hal-hal yang besar itu juga hadir dari sesuatu yang kecil. Sama seperti pohon yang besar, dia tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan dia hadir melalui bibit yang kecil lalu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian juga peristiwa yang diceritakan oleh Markus ketika perjalanan Yesus menuju Yerusalem, yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus membawa anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus dan diberkati oleh Yesus. Tetapi para murid melarang orang-orang tersebut membawa anak-anak karena para murid beranggapan bahwa kedatangan mereka adalah mengganggu Yesus ketika mengajari. Teks ini merujuk kepada anak-anak kecil sebagai pemilik kerajaan Allah yang merupakan suatu metafora dari Markus. Maka demikian juga diandaikan orang tua bersikap kepada anak sebagai yang notabene-nya adalah pendidik paling dasar dan akar dari pengetahuan anak, maka orang tua bertanggung jawab membawa anak kepada Tuhan dan memperkenalkan, mendidik anak tentang Tuhan dalam kehidupannya. Pendidikan ini dimulai dari membawa anak untuk menerima baptisan kudus, lalu dilanjutkan dengan membawa anak ke dalam mengikuti pelajaran di sekolah minggu untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Yang selanjutnya bab 2 adalah landasan teoritis. Yang pertama etimologi dan terminologi anak-anak. Dalam perjanjian baru disebut dengan paidia, yang artinya anak yang sangat muda dan dimaksudkan kepada seorang yang memiliki usia yang masih sangat sedikit atau muda. Anak-anak dalam perjanjian lama adalah diartikan sebagai karunia dari Tuhan, yang sungguh suatu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Demikian juga yang dituliskan dalam Mazmur 127 ayat 3. Maka orang tua, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memelihara, melindungi, dan mendidik mereka berdasarkan nilai-nilai kehidupan Kristen. Kita harus melakukannya dengan lemah lembut, bijaksana, karena anak-anak akan memperoleh gambaran tentang Tuhan melalui kita, orang tuanya. Yang kedua adalah kata membiarkan atau biarkan. Dalam bahasa Yunani disebut APT, yang artinya membiarkan atau memberikan kesempatan pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membiarkan dapat diartikan dengan tidak melarang atau menegahkan, tidak menghiraukan atau tidak memelihara dengan baik-baik. Namun dalam teks ini, kata membiarkan yang diperlihatkan atau yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-murid merupakan sebuah penekanan bahwa semua orang berhak untuk menerima berkat dan kabar sukacita keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan yang selanjutnya adalah kata berkat. Dalam kata bahasa Ibrani, kasih karunia, kata berkat dituliskan sebagai hen, yang merupakan kata dasar dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah kasih karunia. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki makna kasih karunia. Dapat kita lihat dalam perjanjian lama yang juga menunjuk perbuatan seseorang atasan atau Allah itu sendiri, yang menunjukkan bahwa memberikan kasih karunia kepada bawahannya walaupun sebenarnya bawahannya tersebut tidak layak untuk menerimanya. Maka dalam terjemahan harafiah, kata ini memang sering disebutkan dengan anugerah, yang dapat dipahami juga sebagai kecantikan. Hal ini menunjukkan presentasi atau aspek yang menyenangkan secara estetika dari seseorang atau sesuatu yang memang hal ini mempunyai kualitas di dalamnya. Kata kerja dari kata ini juga memiliki makna menjadi anugerah. Dalam tulisan ini,
Makna berkat yang diarahkan kepada konsep kasih karunia dalam teks Markus 10 ayat 16 adalah kata kasih karunia yang dituliskan dengan kata kateologio, yang merupakan kata kerja orang kedua tunggal. Penggunaan kata ini kerap digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan konsep struktur keselamatan. Titik awalnya memahami kata ini adalah dengan konsep bersukacita karena pemberian. Selain itu, konsep kata ini kerap dipergunakan oleh Paulus untuk menjelaskan konsep anugerah. Dan yang selanjutnya adalah kata memeluk. Dalam Perjanjian Baru disebut dengan enak kalisomai, yang artinya memeluk, yang merupakan kata kerja partisipal aorist middle nominatif dari kata dasar enak kalisomai yang berarti merangkul, dengan penggunaan satu tangan atau lengan. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memeluk adalah turunan kata dari peluk yang diartikan meraih seseorang ke dalam dekapan kedua tangan yang dilingkarkan. Kata enak kalisomai juga sama dengan kata yang ada dalam Markus 9 ayat 36. Bab 3, metodologi penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penafsiran historis kritis, merupakan sebuah metode penafsiran nas yang bertujuan untuk menemukan makna nas yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya nas Alkitab yang dituliskan adalah tidak ditujukan kepada pembaca masa kini, melainkan untuk pembaca di konteks nas itu dituliskan, sehingga pendekatan historis kritis meletakkan perhatian pada penelitian sejarah di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menjaga para penafsir supaya tidak memaksakan teks-teks kebudayaan yang asing ataupun masa yang lebih awal dari kebudayaan dalam teks ke dalam masa kini. Melalui metode historis kritis akan mengungkapkan kebenaran sejarah melalui kesetiaan terhadap teks dan situasi sosial pada teks yang asli. Adapun langkah-langkah penafsiran ini adalah analisa tekstual, struktur, analisa redaksional, analisa historis, analisa bentuk, hermeneutika teks, dan teologi teks. Bab yang keempat adalah penafsiran dan pembahasan. Yang pertama, pengantar kitab. Penulis Injil Markus hanya dapat dipastikan berdasarkan tradisi gereja mula-mula yang menamatkan nama Markus kepada Injil ini. Dugaan ditambah dengan kesaksian dari Clement yang menyebut Markus adalah murid Petrus, telah menulis Injil atas permintaan pengikut Petrus di kota Roma, mungkin dengan didiktekan oleh Petrus. Kemudian diargumenkan kembali oleh Irenaeus, jikalau kitab ini dituliskan oleh Markus sebelum Petrus wafat. Sementara itu, Papias berbeda. Papias berpendapat bahwa penulis Injil Markus adalah yang menjadi rekan penginjilan Petrus dan menulis Injil ini setelah apa yang diajarkan Petrus dan setelah Petrus meninggal. Jika Papias yang hidup di abad kedua dan hidup jauh setelah masa Petrus dan Markus, tentunya Papias bisa saja menyebut Injil ini ditulis oleh Petrus. Oleh karena itu, sebelum Papias dan bapak-bapak gereja lainnya dari abad kedua, maka sudah ada tradisi yang menyebut Markus adalah penulis Injil ini. Berdasarkan hal itu, maka nama Markus sepertinya diyakini kuat sebagai penulis Injil ini. Terlebih bahwasannya nama Markus juga dikaitkan dengan Petrus. Bisa kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 13 sebagai rekan perjalanan bagi Paulus dan Barnabas. Dari sini dapat kita lihat bahwa hubungan nama Markus yang dapat memberikan kewibawaan rasuli atau suatu tulisan. Tentunya ini sangat tepat jika mengaitkan ini dengan salah satu maksud Injil ini dituliskan dan menghempang ajaran gnotisme. Sehingga dengan kata lain, Markus dalam tradisinya diakui sebagai rasul dan dekat dengan Petrus dan Paulus, di mana tulisannya mengangkat namanya akan menjadi bernilai tinggi. Tahun penulisan, kemungkinan besar kitab ini dituliskan pada tahun sebelum tahun kejatuhan Yerusalem, yaitu tahun 70 Masehi. Penekanan besarnya adalah pada rekaman
Tanda-tanda peristiwa dan perang Yahudi yang berlangsung sekitar tahun 67 sampai 69, maka di tahun itu, pada saat itu juga lah kemungkinan kitab ini dituliskan. Yang selanjutnya, kritik teks dari nats ini bisa kita lihat dalam tulisan penyaji. Yang selanjutnya, tafsiran. Dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16, kita membaca bahwa Yesus menyambut anak-anak meskipun sudah sempat dihalangi atau dilarang oleh murid-muridnya. Menanggapi teguran kelompok mereka, Yesus mengatakan, "Siapapun yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Bisa kita lihat dalam pasal 10 ayatnya yang ke-15. Pernyataan kiasan ini mendesak murid-murid Yesus untuk menyambut kerajaan Allah dengan seperti seorang anak kecil akan menyambutnya. Maka kita bisa melihat tadi perilaku anak-anak yang diidentikan dengan persepsi kontemporer masa kanak-kanak, yaitu keaktifan, kerendahan hati, ketidaksabaran, kerendahan hati dan ketergantungan, kepercayaan sikap, kepolosan, kesederhanaan, mata terbuka, rasa ingin tahu yang tinggi, kefasihan, dan tidak melakukan perlawanan, penyerahan, dan bahkan ketidakberdayaan. Teguran para murid terhadap anak-anak memberikan contoh yang tidak ramah dan memberikan latar belakang narasi untuk pidato penyambutan Yesus di ayat 14 dan tindakan Yesus di ayat 16. Markus menampilkan kisah mengenai anak-anak adalah buah dari kehidupan keluarga. Orang-orang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, karena dalam budaya Yahudi merupakan suatu kebiasaan untuk membawa anak-anak kepada seorang rabi yang terhormat untuk diberkati, terutama pada ulang tahun mereka yang pertama. Kebiasaan itulah yang mendorong mereka untuk memohon kepada Yesus agar ia mau meletakkan tangannya dan memberkati anak-anak yang dibawa kepadanya. Namun lebih besar daripada keinginan orang-orang yang membawa anak-anak tersebut kepada Yesus yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, ia bahkan merangkul dan memeluk anak-anak itu. Melalui nats ini, penulis saya sendiri melihat bahwa kedatangan orang yang membawa anak kecil kepada Yesus supaya dijamah atau diberkati adalah karena anak-anak yang tidak diperhitungkan posisinya sama seperti perempuan di tradisi Yahudi yang posisinya tidak diperhitungkan dalam tradisi Yahudi. Dalam nas ini Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah jika tidak seperti mereka, yaitu anak-anak. Bukan berarti hanya anak-anak yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan semua orang yang bersifat atau yang datang seperti seorang anak-anak sebagai pewaris kerajaan surga, karena semua orang yang mau datang kepadanya. Walaupun terkadang ketika kita hendak datang kepada Yesus, banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Walaupun kita merasa tidak mampu karena kelemahan dan ketidakberdayaan kita, namun ketika kita datang seperti anak-anak dalam ketulusan untuk meminta berkat atau jamahan dari Tuhan Yesus Kristus, di sanalah kita akan diterima di dalam kerajaan Allah. Kerajaan surga tidak sama dengan kerajaan duniawi. Oleh karena itu, siapa yang berhak menjadi pewaris kerajaan surga? Dalam hal ini Yesus mengatakan hanya orang yang memiliki jiwa seperti anak-anak dan orang yang meninggalkan segala bentuk dosa dan kejahatan melalui suatu pertobatan, maka dengan demikian ia akan menjadi pemilik kerajaan surga. Selanjutnya, implementasi dan kontekstualisasi. Yang pertama adalah hubungan dengan teks PL. Penulis melihat dalam teks PL konteks yang sama dengan pengujian Allah atas kepercayaan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 7 sampai dengan 18. Di ayat 8, penulis melihat tanggung jawab orang tua yang ditunjukkan oleh Abraham dengan memperkenalkan Allah bahwa Allah mampu menyediakan korban bakaran baginya. Dalam konteks ini, penulis melihat bahwa Abraham memperkenalkan kekuatan dan kemampuan Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kepada anaknya. Di mana ketika kepercayaan Abraham sedang diuji Allah, Abraham memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Melalui nas ini, kita melihat ketaatan Abraham sebagai tiruan kepada anaknya dalam melaksanakan apa yang
Allah perintahkan kepadanya. Ketika hendak melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, dia juga memperkenalkan Allah kepada anaknya. Implikasi pada masa kini, melalui nas ini kita melihat bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk membawa dan mengenalkan Allah kepada anak-anak. Penulis melihat tanggung jawab yang berarti harus melalui pendidikan di rumah dan membawa anak untuk menerima pendidikan pengenalan Allah yang ada di gereja, yakni mulai dari ibadah keluarga, sekolah minggu, persekutuan, dan pengenalan lainnya. Semuanya itu sudah diterima melalui tanggung jawab yang diterima oleh orang tua sejak membawa anak ketika menerima baptisan kudus di liturgi gereja HKBP. Orang tua akan diberikan tanggung jawab untuk membawa anak belajar mengenai Allah di gereja dan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kesimpulan, dalam nas ini dikatakan bahwa pewaris kerajaan surga adalah orang-orang yang memiliki jiwa seperti anak-anak. Walaupun anak-anak tidak memiliki posisi yang diperhitungkan dalam kehidupan sehari-hari, namun orang-orang yang memiliki jiwa seperti mereka lah yang menjadi pewaris tahta kerajaan Allah. Oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan kerajaan Allah sejak anak-anak. Demikian sajian ini, saya ucapkan terima kasih. Dalam segala kekurangan, saya menerima, penulis menerima segala kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki tulisan ini. Terima kasih, Shalom.